Jadi pertama kan ketika di Ulosi, saya sampaikan apa arti ulos bagi orang Batak. Kemudian kenapa dia diulosi, bahwa itu adalah doa agar nanti yang terima ulos itu dapatkan kesehatan, ya kan, kebahagiaan dan bahwa dia itu bagian dari kita, bahwa kita itu bagian dari dia, itu keluarga. Nah jadi kemudian saya juga terangkan tadi, jelaskan sedikit bagaimana sejarahnya orang Batak itu, ya, dari pedalaman Burma dulu. Nah kemudian saya juga ceritakan bahwa di dalam filosofi Batak ada yang namanya tarombo, ya kan. Tarombo berkaitan dengan kekerabatan, kekerabatan berkaitan dengan Dalihana Tolu, principle of life, kan. Kemudian tadi saya juga sampaikan bahwa dalam kehidupan Batak ada seremoni, ya, ada upacara-upacara ritual. Jadi biasanya itu selalu disertai dengan gondang dan tortor. Tadi saya juga akan sampaikan bahwa itu ada gondang sabangunan. Tadi dia juga disambut dengan tortor. Nah itu dilakukan pada setiap acara seremonial dalam orang Batak, baik itu kematian, meninggal maupun lahir. Nah setelah itu tadi kan langsung kita bawa dia ke pertenun. Iya. Jadi ketika Raja dan Ratu tadi melihat tenun, saya sampaikan bahwa ulos itu adalah salah satu warisan tradisional dari Opu kita dulu. Jadi ulos itu salah satu tenun Batak Toba. Dan tadi saya terangkan juga bahwa itu namanya ulos ragi hotang. Ditenun sekitar 2 minggu baru selesai. Harganya juga saya sampaikan berapa kira-kira. Tadi saya dibantu dengan Ibu Devi, tadi Panjaitan. Kemudian tadi saya juga terangkan tentang ornamen rumah Batak tadi. Apa fungsi rumah Batak gitu. Jadi tadi Mbak Raja malah nanya, di dalam ini ada berapa yang tinggal? Saya bilang dulu ada 4 keluarga yang tinggal, tapi sekarang sudah tinggal 1 yang tinggal dalam satu rumah. Nah kemudian saya arahkan tadi ke pertenun yang kedua, itu tadi menenun bahan pakaian, ya, untuk wanita. Nah selanjutnya Raja kemudian meninggalkan pertenun, kemudian menuju ke tempat duduk anak-anak muda yang dari desa ini. Tadi mereka bicara tentang, ya, tadi Raja nanya kepada anak-anak itu, apa kira-kira harapan kalian kalau nanti misalnya desa kalian ini sudah jadi tempat kunjungan wisata. Karena kalau udah datang Raja dan Ratu pastilah viral, kan, pasti ada beberapa yang mau datang kemari. Jadi mereka bilang, anak-anak itu, harapan kami ini bisa jadi desa wisata nantinya. Jadi kalau bisa nanti ditatalah desa kami ini, infrastrukturnya dibagusin, kemudian dibantulah untuk pengembangan penataan lokasi desa mereka ini. Jadi tadi ada dari Airi yang mendampingi mereka. Itu komunitas apa ya? Homestay ya Bu, hotel ya? Homestay, hotel. Iya. Nah sedikit Bu, 350 tahun Belanda menjajah Indonesia. Adakah Raja Belanda tadi sedikit menyampaikan bahwa dia mengetahui sedikit tentang Indonesia, tentang tadi budaya dia tidak Batak? singgung soal itu, tapi ketika kita sudah lihat, ini kan kunjungan wisata, ya. Tapi kita sudah dengar berita bahwa ketika disambut disambut Presiden Joko Widodo di Bogor, kan dia sudah mengucapkan minta maaf atas permohonan maaf atas penjajahan Belanda selama 350 tahun di Indonesia gitu, dan tahu bagaimana penderitaan kita. Bagaimana mereka tadi mengapresiasi kegiatan yang sangat apresiasi, dan mereka sangat berterima kasih karena kita sudah sampaikan bahwa fungsi ulos itu sebenarnya itu doa loh, ya kan? Doa bahwa mereka akan sehat, bahagia, umur panjang. Kita anggap keluarga itu sendiri. Jadi mereka sangat terapresiasi lah dengan pemberian ulos tersebut. Dan karena saya juga sampaikan bahwa ulos ini ditenun di sini, gitu loh, oleh penduduk sini. Jadi itu sangat luar biasa lah nilainya bagi kita berikan kepada mereka. Sangat apresiasi lah. Ada tadi permintaan dari masyarakat bahwa jalan ini dibuat dan namanya gitu? Enggak, tadi tokoh adat hanya minta begini, tolonglah Raja kalau boleh adalah kenang-kenangan yang tinggalkan di desa ini. Misalnya monumen, kalau kalian sudah pernah sampai di tempat ini, seperti itulah. Tapi kan memang Raja tadi mengatakan, ya itu agak sedikit sulit, tapi saya akan berikan nanti sesuatu untuk desa ini. Tapi ketika saya sudah balik nanti ke Belanda, saya akan kirimkan kemari. Dia bilang seperti itu. Tapi belum dikasih tahu dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa dia belum kasih tahu, karena dia kemarin juga nggak bawa apa-apa kan. Gitu. Tapi memang dia sangat respect dan sangat welcome lah dengan permintaan dari penduduk.